Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bunita dalam mata pelajaran prakarya. Baik anak-anak, kita langsung saja untuk langsung ke materi. Tapi sebelumnya alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, kita lanjut. Anak-anak, untuk yang kemarin kita sudah membahas tentang teknik-teknik yang digunakan pada kerajinan bahan lunak alami, kemudian kalian juga sudah mengerjakan kuis. Baik, nah untuk selanjutnya Bu Nita akan membahas tentang persyaratan perancangan kerajinan. Nah, ini ada 5. Yang pertama ada kegunaan, yaitu benda kerajinan ini harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Jadi contohnya dalam mangkuk untuk wadah sayur. Jadi misalnya membuat kerajinan tanah liat. Tanah liatnya ini dibuat mangkok. Nah, ini membuat mangkok ini juga harus mengutamakan nilai kegunaannya, jadi bisa digunakan seperti itu. Kemudian yang kedua ada kenyamanan atau comfortable. Nah, ini benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya, yaitu contohnya adalah cangkir didesain ada pegangannya. Misalnya membuat kerajinan bahan ulun alami dari tanah liat yang dibentuk menjadi gelas. Nah, gelas itu agar nyaman dipakai maka diberi pegangan agar ketika digunakan itu lebih nyaman, seperti itu. Ketika ada keluasan atau flexibility. Nah, benda kerajinan ini harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai kegunaannya. Contohnya sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Jadi seperti itu. Atau safety, yaitu benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Ya, jadi memang tempat itu memang aman digunakan untuk alas makan seperti itu. Kemudian yang kelima ada keindahan atau estetik, yaitu benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda-benda yang biasa-biasa saja. Nah, keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Jadi seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, untuk merancang sebuah produk kerajinan ini, yaitu kalian harus melewati fase-fase seperti ini, ya. Yaitu proses perancangannya itu dari awal kita harus menentukan bahan tanah liat misalnya. Nah, kemudian aku mau bikin kerajinan, tapi masih belum tahu apa. Nah, kemudian ya sudah langsung kita cari ide dari berbagai sumber. Jadi saya mencari ide dari berbagai macam platform, misalnya dari YouTube maupun Instagram dan lain sebagainya. Nah, setelah menemukan ide-ide, saya akan membuat sketsanya. Jadi digambar dulu. Oh, nanti tanah liatnya mau saya buat, misalnya saya bentuk kucing. Nah, seperti itu. Jadi misalnya tempat pensil berbentuk kucing dari tanah liat. Nah, setelah membuat berbagai sketsa, kucingnya itu macam-macam misalnya ya. Udah bikin banyak, terus saya menentukan sketsa yang terbaik. Jadi misalnya ada 5 gambar yang sudah saya buat. Nah, saya pilih salah satu saja. Nah, setelah itu saya kumpulkan lagi alat dan bahannya. Setelah itu barulah kita mengeksekusi atau bisa langsung dibuat produknya tadi, kerajinannya. Setelah selesai, kemudian produknya ini bisa dievaluasi atau uji coba produk. Mungkin terjadi kekurangan atau misalnya ada kesalahan sedikit. Nah, itu bisa dilakukan revisi produk agar produknya itu atau kerajinannya bisa lebih baik. Jadi seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, proses produksi kerajinan bahan lunak ini ada banyak sekali. Di sini kalian pasti sudah mendapatkan buku paket dari sekolah. Jadi nanti kalian bisa mempelajarinya sendiri, membacanya. Contohnya mau membuat keramik ya, kerajinan keramik ini bisa kalian baca ya. Kemudian, nah ini ada bahan produksi pembuatannya ya. Ada tanah liat. Kemudian ini alat-alatnya. Nah ini bisa kalian baca sendiri ya. Kemudian ini contoh-contoh keramik pembuatannya. Ini ada tekniknya kan sudah Bu Nita ajar minggu yang lalu. Ada teknik pijat atau pinch, kemudian teknik pilin. Nah ini proses-prosesnya. Kemudian ada teknik lempengan atau slab, teknik cetak, teknik cor, ada teknik cetak tekan juga, kemudian ada teknik putar. Nah seperti ini. Jadi seperti itu prosesnya. Nah, biasanya untuk hasil akhirnya ini
ketika misalnya keramiknya sudah jadi, itu maka harus dibakar agar menjadi keras. Kemudian juga bisa diberi warna agar keramiknya itu menjadi lebih indah. Selanjutnya, setelah membahas yang keramik ini tadi, kalian juga bisa mengetahui proses pembuatan dari kerajinan kulit. Ada sejak zaman dahulu ya anak-anak biasanya dibuat wayang kulit. Hanya ini ada kulit, kemudian ada pewarna. Kemudian alatnya ini banyak sekali, ada alat pahat, kemudian pelong gunting, jahit, dan lain-lain. Nah, produk kerajinan kulit ini ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ada tas, sepatu, kemudian juga ada wayang. Proses pembuatannya sendiri itu kulitnya dikerok dulu, kemudian dicuci dan dijemur. Setelah itu hasilnya akan seperti ini. Nanti kulitnya diberi warna dasar, kemudian ditata dengan pahat mengikuti pola. Polanya itu harus digambar terlebih dahulu ya anak-anak, di sketsa. Nah, setelah itu kulit diberi warna sesuai karakter wayang kulit. Jadi seperti ini nanti hasilnya. Nah, ini dari bahan tepung. Bahan tepungnya ini dari tepung terigu, bisa tepung tapioka, tepung sagu, kemudian ini juga ada lem putih, kemudian ada pilox clear, kemudian juga ada cat akrilik. Nah, ini bahan pendukung lainnya bisa berupa gantungan kunci, magnet, kemudian juga ada peniti bros. Kemudian alat yang dibutuhkan ini ada baskom, kemudian mangkok, kemudian juga ada plastik dan lain sebagainya seperti ini. Selanjutnya ini ada produk-produknya ya. Ini produk-produknya, dibuat gantungan kunci seperti ini, ada yang dibuat di figura, dibuat patung. Nah, ini hiasan di tempat pensil. Nah, untuk proses pembuatannya ini tepungnya campur air, kemudian diaduk. Setelah itu kalau sudah diaduk jadi seperti ini, diberi warna. Setelah diberi warna bisa kalian bentuk sesuai dengan bentuk yang kalian inginkan seperti ini. Yang terakhir ada proses produksi kerajinan bahan lunak, yaitu kerajinan getah nyatu. Nah, ini adalah getah nyatu. Kemudian ini bahan yang dibutuhkan yaitu ada getah nyatu, kemudian air rebusan, dan pewarna alam maupun pewarna sintetis. Kemudian ini juga alat-alat yang dibutuhkan, ada gunting, kemudian sendok, kuas, kemudian botol, dan papan. Nah, produk kerajinannya seperti ini. Ada miniatur, kemudian replika. Ini ada perahu, kemudian juga ada patung-patung. Nah, seperti ini. Nah, cara membuatnya bisa kalian baca di halaman 35. Ini getah nyatunya direbus dulu, kemudian dibentuk agar lunak dan mudah dibentuk. Setelah itu ambil getah nyatu dan digiling agar memperoleh ketipisan tertentu. Setelah itu getah yang sudah digiling direbus kembali agar lebih lunak. Nah, setelah direbus, getah ditarik hingga panjang untuk memperoleh ketipisan tertentu. Setelah itu, getah yang sudah tipis dapat dibentuk aneka kerajinan khas Kalimantan. Nah, seperti ini. Contohnya seperti ini, anak. Jangan lupa juga bisa diwarnai menggunakan pewarna alam maupun pewarna sintetis. Jadi seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh proses produksi kerajinan bahan lunak yang ada di buku paket. Nah, kalian juga bisa mengeksplor lebih banyak, lebih luas. Itu semuanya ada di YouTube. Nah, kalian tinggal search misalnya proses pembuatan kerajinan keramik. Nah, itu akan banyak sekali dari berbagai teknik. Baik anak-anak, saya akhiri terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.